Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak yang tidak kenal takut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita berbincang-bincang tentang anak dan ketakutannya gitu Pak Paul. Tetapi rupa-rupanya ada beberapa anak itu yang istimewa yang kelihatannya memang tidak kenal takut memang Pak Paul. Sampai pada saat-saat tertentu itu kita tahu bahwa itu berbahaya buat dia. Misalnya naik ke atap yang tinggi, dia enak aja gitu Pak Paul. Nah sebenarnya kok bisa ada kemungkinan bahkan bersaudara Pak Paul ya? Ada yang kakaknya penakut, adiknya tidak kenal takut. Kok bisa begitu, itu gimana Pak Paul? Inilah anak-anak yang kita katakan berurat baja ini Pak Gunawan. Sehingga rasa takutnya sangat tipis. Nah, pada umumnya anak-anak yang sangat aktif ya, atau bisa kita golongkan masuk dalam kategori Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan tidak bisa berkonsentrasi dan hiperaktif. Nah, umumnya anak-anak yang seperti ini nih memang rasa takutnya itu tuh sangat tipis, alias rasa beraninya itu tuh sangat besar, sehingga tidak bisa lagi membedakan antara apakah ini membahayakan atau tidak. Anak-anak yang takut adalah anak-anak yang terlalu peka dengan derajat bahaya. Kalau dia melihat sesuatu, dia langsung ukur berapa berbahayanya. Kalau anak-anak yang tidak kenal takut, kebalikannya. Melihat bahaya sekalipun, tapi tidak memandangnya itu sebagai bahaya. Ada beberapa ciri-cirinya Pak Gunawan yang bisa kita kenali ya anak-anak seperti ini. Misalnya ya, cenderung keras kepala. Tidak mudah sekali itu untuk kita mintai tolong, atau kita nasihati, atau kita tegur. Kalau sudah yakin dengan pendapatnya, maunya kayak ke sana, tidak bisa dicegah. Tidak mudah untuk menaati perintah orang tua ya. Kita misalkan tegur dengan keras, tetap saja dia kerjakan yang dia ingin kerjakan. Benar-benar suara kita, mata kita yang membelalak, itu seolah-olah tidak berdampak pada jantungnya. Jantungnya tetap berdegup dengan normal. Atau yang lain lagi adalah tidak takut bahaya, tidak takut ancaman, dan cenderung justru menyerempet bahaya. Sebab sebetulnya tuh bagi mereka tuh bahaya sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang dinamis, membangkitkan keingintahuannya. Dan untuk mendapatkan informasi atas keingintahuannya itu tuh dia akan rela untuk menempuh bahaya. Sebab sekali lagi, nah ini dia nih, kita memanggilnya bahaya, anak itu sendiri tidak memanggilnya bahaya. Jadi memang adanya perbedaan persepsi tentang bahaya. Buat kebanyakan orang, ini membahayakan. Buat anak-anak yang tidak kenal takut, ini nih, mereka memang tidak melihatnya sebagai bahaya. Itu sebabnya mereka tidak takut. Ya. Bapak, tadi yang Pak Gunawan katakan antara dua saudara bisa seperti itu saya alami sendiri tuh. Saya dengan kakak saya benar-benar derajatnya terbalik begitu. Dia benar-benar bisa merasa exciting, menikmati hal-hal yang seperti itu gitu. Misalnya kalau ke Disneyland bisa 7 kali turun naik yang mengerikan begitu. Terus pokoknya hal-hal yang menakutkan itu bagi orang umum dia malah ketawa-ketawa menikmati. Nah saya boro-boro menikmati Pak, ngelihatnya aja udah jantung saya rasanya mau copot begitu. Tapi maksudnya kakak saya juga nggak termasuk itu Pak, attention deficit hyperactive disorder gitu. Apakah maksudnya itu kenapa ya? Maksudnya ada orang yang memang tapi nggak termasuk itu, tapi juga tidak terkenal takut begitu Pak? Saya kira secara fisiologis ya, atau secara biologis, anak-anak ini nih mempunyai jantung yang kuat. Jadi secara fisik ya, memang jantungnya kuat. Karena ketakutan itu tuh langsung memang mempengaruhi kinerja jantung kita. Betul. Waktu kita takut, jantung itu akan berdegup-degup.
Ada anak-anak yang memang dilahirkan dengan jantung yang sangat kuat. Pompa satu kali, darah itu sudah langsung mengalir kemana-mana. Ada anak-anak yang lahir dengan jantung yang tidak sekuat itu. Pompa beberapa kali lah, baru darah itu nanti bersirkulasi di tubuh kita. Akibatnya waktu kita mengalami ketegangan, benar-benar tuh kita rasakan pada jantung kita. Sebab jantung kita langsung berdetak, duk. Sedangkan pada anak-anak yang tidak kenal takut ini, jantungnya itu tuh tidak memberikan reaksi secepat itu. Alias dia memang tidak mendengar suara jantungnya berdegup-degup dengan cepat. Biasa saja. Makanya dia tidak takut. Nah, tapi saya mau perjelas satu hal lagi. Sebetulnya anak-anak ini nih ya punya rasa takut dan bisa takut. Namun yang tadi saya ingin tekankan adalah persepsinya atau pandangannya tentang bahaya itu yang berbeda dengan orang kebanyakan. Sehingga karena baginya ini tidak berbahaya, maka dia tidak takut. Kalau memang dia anggap ini sangat berbahaya, nah dia bisa jadi sangat takut. Tapi memang untuk dia melihat sesuatu itu sebagai membahayakan, itu memang tidak sering. Itu masalahnya. Apa juga terkait dengan rasa percaya dirinya, Pak? Jadi yang punya rasa percaya diri, ya katakan berlebihan, ya tidak takut gitu, Pak? Ya, itu saya kira akan berpengaruh juga ya, karena rasa percaya diri yang kuat itu tuh membuat dia ya lebih berani ya menerjang risiko itu. Jadi bisa Pak Gunawan. Nah, sekarang kita sebagai orang tua gitu Pak Pol ya, menghadapi anak-anak yang seperti ini kan juga pusing gitu Pak Pol ya. Iya. Sudah ada orang tua tidak ada yang ditakuti, bahaya di luar juga dia rasanya tidak takut, tapi kita yang malah takut. Nah, lalu bagaimana sebaiknya kita bersikap gitu Pak Pol? Pertama kita mesti menerima ya keunikan anak kita dan jangan memandangnya sebagai masalah. Ya, artinya apa? Jangan kita itu tuh memperlakukannya sebagai problem. Ketidaktakutannya itu tuh kecenderungannya untuk menyerempet bahaya itu sebagai problem, sebagai masalah. Jangan ya. Karena apa? Kalau kita sudah mulai memandangnya sebagai problem, kita makin menggiringnya menjadi problem sehingga dia lama-lama merasa dirinya itu adalah masalah. Keunikannya ini sesuatu yang sakit, yang tidak normal. Nah, saya kok rasa ini tidak sehat. Jadi pada awalnya orang tua diharapkan ya menerima keunikan anak itu. Dan jangan memperlakukan si anak dengan keberaniannya itu sebagai sebuah problem. Ingatlah bahwa anak itu sendiri tidak tahu mengapa ia menjadi seperti itu tuh. Dia tidak meminta untuk menjadi seperti itu. Dia lahir sudah seperti itu. Nah, jadi dipersalahkan karena kondisinya itu makin membuatnya frustrasi. Dan ini makin mendorongnya untuk lepas kendali. Karena dipersalahkan, kamu kok tidak dengar, kamu kok apa. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia kok begitu berani. Adiknya dipanggil sekali dengan bentakan langsung datang dan mengerjakan yang ibunya minta. Kalau dia enggak, ibunya memanggil dia dan membentak dia 10 kali. Dia tidak merasakan dia harus datang kepada ibunya. Kenapa? Memangnya dia tidak merasakan adanya itu panggilan dan ketakutan untuk menaati ibunya. Nah, kalau orang tua langsung mengecap dia, melabelkan dia sebagai problem, nah saya khawatir anak ini memang nantinya benar-benar menjadi problem. Jadi kita akui, kamu anak yang unik ya. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kamu keberanian. Disebabnya kamu nggak gampang takut. Dan ini nanti akan sangat menolong kamu dalam hidup. Kamu nggak gampang ditakut-takuti oleh apa yang terjadi. Dan Tuhan bisa memakai kamu nanti mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu bukan orang yang mudah mundur, kamu orang yang tabah. Justru kita mau tekankan bahwa keunikannya ini sesuatu yang Tuhan berikan dan nanti Tuhan dapat gunakan untuk kepentingan Tuhan. Sehingga dia melihat dirinya sebagai anak yang normal, bukan anak yang abnormal yang harus diubah, dikoreksi, dipermak lagi supaya lebih baik. Tidak, yang kita nanti akan lakukan adalah mengarahkannya, bukan menciptakan seorang anak yang baru. Ya, tadi Pak Paul katakan itu kan yang berbeda adalah pandangan dia tentang bahaya itu Pak Paul ya. Apakah kita sebagai orang tua itu dapat sebenarnya mengarahkan atau meluruskan pandangan yang sebetulnya bahaya itu seperti apa gitu? Bisa, dan ini adalah tugas kita Pak Gunawan. Jadi kita sering-seringlah memberikan penjelasan dengan nada yang baik, bukan dengan nada memarahi.
bahwa kalau engkau main api, nanti api ini nih bisa membakar. Dan membakar kertas seperti ini nih bisa membakar karpet yang seperti ini. Mungkin sekali-sekali kita tunjukkan. Kertas kecil, gagal dibakar, menyambar kertas yang lebih besar. Kertas yang lebih besar bisa membakar kertas yang lebih besar lagi. Dan akhirnya bisa membakar satu rumah. Dan kalau satu rumah terbakar, kita katakan, engkau tidur di mana? Kami tidur di mana? Mainanmu akan kemana? Habis semua, baju-bajumu akan habis juga. Nah, kita berikan penjelasan seperti itu kepada si anak. Sehingga akhirnya dia lebih memahami, oh bahayanya seperti itu. Karena memang dia tidak mudah melihatnya. Pak Pol, kalau tadi Pak Pol udah katakan, ya kita sebagai orang tua belajar menerima ya keunikan anak seperti itu. Walaupun misalnya sebagai orang tua ya ketar-ketir begitu, jantungan gitu. Ya belajar menerima. Atau maksudnya belajar menerimanya setelah itu tuh gimana? Didiemin aja sebatas itu, atau kita dorong semakin memberi dia semangat, atau terus diarahkan misalnya nanti dia dikasih kegiatan-kegiatan yang memang tanda kutip bagi kita sih sebenarnya mengerikan. Misalnya kelak jadi misalnya pemanjat tebing atau sesuatu yang menantang begitu, atau bagaimana menurut pendapat Pak? Saya kira pada akhirnya memang kita harus menerima kondisi anak kita. Dia tidak suka dengan misalkan olahraga yang membosankan, yang tidak ada unsur tandingnya, tidak ada unsur kompetisinya, yang tidak mengeluarkan tenaga. Jadi kita memang harus terima bahwa dia akan senang dengan olahraga-olahraga yang lebih aktif ya, yang lebih menggunakan kekuatan fisik dan ada unsur kompetitifnya. Jadi biarkan, asalkan kita terus ya bimbing dia dan arahkan, memberikan penjelasan tentang apa itu bahaya. Ya, Pak Pol, anak-anak seperti ini biasanya kan suka aktif sekali ya, lari sana ke sini. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak? Kita memang harus memberi dia ruang ya, Pak Gunawan, untuk bisa lari ya. Jadi jangan kita itu tuh membatasi anak secara berlebihan. Alias kita buatlah garis pembatas yang lebih luas ya. Jangan kita itu memperkecil ruang geraknya. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Nah akhirnya si anak itu tuh karena dikit-dikit nggak boleh, meledak, dia tambah memberontak, ya. Jadi saya minta berkatalah tidak hanya untuk hal-hal yang memang tidak dapat dikompromikan lagi. Misalnya dia ingin menyakiti binatang, nah kita katakan jangan, sebab kalau kamu disakiti seperti ini, kamu rasanya bagaimana? Atau kalau papa atau mama disakiti seperti itu, rasanya bagaimana? Nah binatang pun bisa merasakan sakit, bukan hanya binatang itu tuh hanya terdiri dari kulit dan tidak bisa merasakan sakit. Kita beri penjelasan seperti itu. Jadi, sebisanya, kalau memang masih bisa berkata iya kepada anak-anak ini, katakanlah ya. Hanya untuk yang benar-benar kritis, barulah kita berkata tidak. Ya, sekali lagi, kenapa? Sebab terlalu banyak tidak. Ya, nggak boleh, jangan. Malah membuatnya ingin menabrak rambu. Karena inilah sifat anak-anak seperti ini yang tidak kenal takut. Jadi sekali lagi beri ruang yang lebih luas ya. Misalkan kalau anak kita memang begitu berani, lompat sini lompat sana. Nah, sebaiknya kita jangan beri barang pecah belah di rumah kita terlalu banyak. Nah, cari penyakit karena akan benar-benar bukannya pecah belah, benar-benar pecah dan terbelah-belah barang-barang kita sama dia. Atau rumah kita kalau bisa ya jangan berloteng. Karena berloteng dia mungkin akan manjat, ya lompat dari atas. Jadi kita coba sesuaikan kondisi kehidupan kita dengan kondisi anak kita itu juga. Pak Pol, memang benar ya, kebanyakan kalau anak yang termasuk kategori seperti ini, selain berani nyerempet yang bahaya-bahaya, juga ada kecenderungan kayaknya mau menyakiti binatang dan sebagainya. Apakah itu pada dasarnya dari sononya gitu, rasa belas kasihan dalam diri anak seperti ini memang agak tipis gitu ya Pak, dibandingin orang pada umumnya gitu? Betul sekali. Anak-anak ini memang tidak dengan mudah ya merasakan kasihan ya, iba atau apa, memang tidak mudah. Ya, jadi untuk dia bisa memahami bahwa tindakannya itu menyakiti orang, agak sukar. Sebab bagi dia tuh yang biasa ya. Ya biasa, dan yang membuat dia ingin melakukannya adalah ini menyenangkan. Ini menyenangkan. Waktu orang kesakitan itu membawa sukacita tertentu ya.
Jadi anak-anak seperti ini misalkan melihat temannya terjatuh, dia bisa terpingkal-pingkal ketawa. Kenapa? Sebab melihat seseorang itu jatuh itu tuh sesuatu yang beda kan ya. Jadi menggugah dia, menarik dia, menyenangkan dia. Ya, tetapi kita sebagai orang tua kan tetap harus memberikan garis itu tadi Pak Paul ya. Iya. Supaya dia juga tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dia lakukan Pak Paul. Betul, di sini diperlukan kejelasan ya. Apa tuh yang orang tua harapkan dan apa itu yang orang tua tidak harapkan. Jadi orang tua jangan sampai memberi kesan samar-samar. Ya, ini sebetulnya ya tidak boleh atau boleh. Enggak, tidak boleh, tidak boleh. Jangan, jangan. Nah, ini yang kami harapkan dari engkau. Itu pun juga disampaikan kepada si anak. Sebab anak-anak yang seperti ini nih, yang tidak kenal takut, sangat memerlukan suatu instruksi atau standar yang jelas. Ketidakjelasan membuat anak ini akhirnya tidak peduli dengan apapun yang orang tuanya harapkan. Dia akan tabrak semuanya. Jadi selalu kita jelaskan ini yang diharapkan. Dan kalau tak dilakukan, maka ini sanksinya. Hal seperti itu tuh perlu dikomunikasikan kepada anak-anak yang tidak kenal takut ini. Berarti sanksi itu masih tetap dibutuhkan oleh anak ini Pak? Tepat sekali. Jadi kita upayakan ya untuk selalu memberikan peringatan. Sebelum perbuatannya itu tuh dilakukan olehnya. Kalau sudah dilakukan baru kita memberi peringatan ya percuma. Misalkan kita berkata, jangan naik-naik. Kalau kamu naik-naik ke sini nih, nanti kita berikan hukuman. Misalkan kamu harus masuk ke kamar, tidak boleh keluar selama misalkan setengah jam. Nah, kita sudah beritahukan itu sebelum dia mulai naik-naik ke atas tangga atau kemana gitu atau ke loteng. Nah, akhirnya waktu dia melanggar, kita katakan, tadi saya sudah katakan, kalau kau melakukan ini, maka inilah sanksinya. Sekarang kau masuk ke kamar. Jadi ketegasan itu tuh yang konsisten menolong si anak yang tidak kenal takut ini nih untuk hidup di dalam pagar yang jelas. Karena memang mereka itu tuh perlu pagar yang jelas. Nah, itu sebabnya kalau ada anak yang tidak kenal takut, kemudian orang tuanya bermasalah, sehingga tidak bisa mengawasi anak dengan baik, memang anak ini nih tambah liar. Benar-benar itu tuh lahan yang subur buat si anak itu menjadi sangat liar. Kalau orang tuanya tidak lagi berwibawa, tidak lagi konsisten, karena ada masalah di antara mereka sendiri. Bapak ada kemungkinan nggak sih waktu kecil nggak begitu kelihatan ya sikap yang seperti ini begitu, sangat tidak takut terhadap bahaya atau sebagainya. Tapi pas remaja tuh saya menemukan beberapa remaja yang benar-benar sangat ekstrim seperti ini begitu. Misalnya di tikungan-tikungan yang berbahaya di daerah puncak gitu ya, bisa naik motor sampai dengkulnya tuh menyentuh aspal begitu. Terus waktu udah kecelakaan, waktu kami jenguk di rumah sakit ya baru ternyata menangis ya anak ini walaupun laki gitu. Ternyata ada masalah orang tuanya lah dan lain sebagainya begitu. Atau ada juga yang lain yang memang benar-benar mau menunjukkan, oh iya ini siapa saya gitu sebagainya begitu. Itu apa yang terjadi Pak Pol? Sebenarnya waktu kecilnya nggak seperti ini Pak Pol. Saya cenderung mengatakan bahwa kalau anak-anak ini baru mengembangkan perilaku berisikonya ya, pada usia-usia remaja, itu tuh lebih disebabkan oleh kondisi eksternal, bukan kondisi internal pada dirinya. Misalkan ya memang adanya ya keperluan untuk menonjolkan diri, untuk setara dengan teman-temannya, bahwa saya juga berani. Atau lagi frustrasi, misalnya putus pacar, atau di rumah orang tua konflik. Nah, itu tuh bisa ya memicu tindakan-tindakan anak yang riskan, yang menyerempet bahaya. Kalau anak-anak itu pada masa kecilnya memang tidak seperti itu. Nah, jadi anak-anak yang tidak kenal takut ini nih umumnya dari kecil memang sudah demikian. Kelihatan sekali dari kecil anak-anak itu tuh memang sangat berani. Naik turun tangga tidak bisa jalan. Dia harus cepat. Atau kadang-kadang dia meluncur dari atas ke bawah. Atau dia bergelayutan dan dia akan lompat. Benar-benar bagi dia ini tidak membahayakan. Sekali lagi memang ini masalah persepsi. Bagi dia ini menyenangkan. Ya kita yang melihatnya takut karena membahayakan. Ya, secara tidak langsung memang dengan demikian dia tidak mau perhatian dengan perasaannya orang lain termasuk orang tuanya itu Pak Boleh. Kalau orang tuanya merasa ketakutan dia pun tidak merasa perlu untuk perhatian terhadap
ketakutan orang tuanya itu, Bapak. Betul sekali. Karena ya dia memang memiliki ya perasaan yang tidak terlalu peka ya. Jadi anak-anak yang memang peka dan halus itu tuh mudah sekali membaca reaksi orang dan mencoba untuk memahami perasaan orang. Anak-anak ini memang tidak. Jadi kemampuannya untuk tenggang rasa juga lemah. Ini harus kita akui ya. Untuk tenggang rasa artinya kalau saya berbuat ini kepadamu, saya sengkat kamu, maka kamu akan jatuh dan kamu akan sakit. Nah itu tuh kurang dalam dirinya. Tenggang rasanya memang tidak ada. Itu sebabnya kalau kita mempunyai anak seperti ini nih, penting sekali ya kita itu mengajarnya untuk mengerti perasaan anak-anak lain atau perasaan orang-orang lain. Misalnya dengan cara apa? Waktu kita menonton televisi, kita melihat ada seseorang dilukai, kita memberikan komentar, kasihan ya orang itu ya. Kok bisa dilukai seperti itu? Dia pasti sedih sekali. Atau misalnya ada film anak itu ditinggal oleh orang tuanya. Kita kemudian memberikan komentar juga. Anak itu kok kasihan, orang tuanya kok tega meninggalkan dia. Nah sering-seringlah kita mengajarkan hal seperti itu tuh. Ya, dan juga dari kecil kita ajak anak itu untuk dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Supaya anak itu tuh meskipun pada dasarnya tidak kenal takut, namun dari kecil dia sudah mulai tenggang rasa dengan Tuhan, mau hormat kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Ya, saya melihat ada beberapa orang tua itu yang malah bangganya itu berlebihan punya anak seperti ini, itu Pak Bos. Dia cerita-cerita kepada temannya dan sebagainya tanpa menghiraukan bahwa pujiannya dia itu bisa memicu anak ini tambah berlebihan. Betul sekali. Betul sekali. Aktifnya luar biasa. Jadi orang tua perlu memuji si anak ya, untuk memang hal-hal yang positif yang dilakukan oleh si anak. Karena anak-anak yang tanpa takut ini cenderungnya ya memancing reaksi omelan, teguran. Dari guru lah, dari orang tua lah, dari teman-temannya lah. Dikit-dikit orang di luar itu tuh menegur dia. Kamu jangan, nanti begini. Kamu jangan, nanti begini. Jarang sekali dia menerima pujian. Nah, penting memang bagi orang tua peka ya melihat hal ini. Dan penting bagi orang tua untuk menyampaikan pujian atas hal-hal positif yang dilakukannya. Namun, untuk perilaku-perilakunya yang menyerempet bahaya itu tuh, kita tidak memberikan pujian. Jadi jangan sampai kita justru di depan orang memuji-muji si anak yang berani lompat dari 3 meter di atas dan sebagainya. Dia makin-makin naik ke 4 meter nanti gitu. Itu kalau hidup dengan saudaranya yang justru sebaliknya itu agak sulit gitu. Dan bahkan dengan teman-teman yang lain pun dia merasa agak kesulitan bersosialisasi, Pak Bos. Anak-anak ini cenderung akan mencari teman-teman sejenisnya. Jadi memang mereka itu tuh susah sekali bergaul dengan teman-teman yang berbeda darinya. Karena teman-teman yang berbeda darinya pun agak sukar juga bergaul dengan dia. Karena dia akan mengajak teman-temannya melakukan hal-hal yang menyerempet bahaya dan teman-temannya mungkin tidak mau. Jadi akhirnya jarak antara dia dan teman-teman pada umumnya akan tercipta dah. Akhirnya dia akan mencari teman-teman yang sejenisnya. Nah masalahnya adalah 2 anak yang tidak kenal takut kalau baru kumpul bersama, wah itu menjadi kelompok tidak kenal takut yang lebih berbahaya lagi. Karena 1 anak tidak kenal takut sendirian masih jauh lebih mendingan dibanding kalau dia bersama dengan anak yang sejenis seperti dia. Itu benar-benar bisa melipat gandakan perilaku-perilaku yang penuh risiko dan menyerempet bahaya. Tetapi dengan bertambahnya usia dia itu Pak, apakah rasa beraninya itu juga akan berkurang gitu Pak? Tergantung Pak Gunawan. Ada anak-anak yang sampai besar pun, sampai dewasa pun tetap ya. Keinginannya menyerempet bahaya. Sebab sekali lagi definisi bahayanya tidak sama dengan kita. Bagi dia memang tidak bahaya. Ya. Jadi sampai usia agak tua pun ya tetap sajalah senang ya dengan olahraga atau hal-hal yang bersifat penuh risiko. Kalau cari pasangan gimana Pak Po? Sebaiknya yang memang sama-sama seperti itu atau dia justru butuh yang meredam dia gitu Pak Po? Saya kira yang penting adalah dia mencari pasangan hidup yang bisa mengerti ya. Bisa mengerti sehingga tidak ya menjadikan keunikannya itu sebagai problem. Mengerti bahwa inilah dia. Dan memberikan ruang gerak yang besar juga kepadanya sehingga dia bisa ya
menjadi dirinya sendiri. Tapi di pihak lain, pasangannya juga mesti bisa ya memberikan penjelasan-penjelasan kepadanya bahwa kalau ini terjadi maka saya akan sangat kehilangan kamu, ya saya ini tidak siap untuk hidup sendiri tanpa kamu. Nah, kadang-kadang hal-hal itu juga disampaikan kepadanya. Nah, nanti lama-kelamaan dengan bertumbuhnya cinta, tanggung jawabnya pada keluarga, ya ada kemungkinan dia akan mulai meredam ya keinginannya untuk benar-benar menyabet bahaya. Dan ketakutan itu tuh bisa mulai muncul juga. Karena dia takut kehilangan atau berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Ya, ada banyak orang tua yang sampai kehabisan kata-kata, Pak Paul, ya, atau kehabisan akal bagaimana mengatasi anak seperti ini. Bagaimana firman Tuhan memberikan bimbingan kepada kita? Ya? Firman Tuhan berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 16 ayat 2. Ini ayat yang saya kira perlu kita ajarkan kepada anak-anak yang tidak kenal takut. Yaitu bahwa Tuhan menguji, Tuhan melihat. Ya, meskipun jalan ini, tindakan ini bagi kita itu betul. Nah, anak-anak yang tidak kenal takut, kecenderungannya untuk tidak takut kepada Tuhan juga besar. Dan sangat bergantung pada penilaiannya sendiri. Sehingga kalau tidak hati-hati memang mudah sekali anak-anak ini akhirnya terlibat dalam perilaku bermasalah. Memakai narkoba lah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab begitu ditanya, berani nggak kamu? Pasti jawabnya berani. Dia tidak akan berkata tidak berani. Sebab memang begitu ditantang, rasa berani menunjukkan dirinya itu tuh langsung keluar. Maka dari kecil kita tanamkan, Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan mengawasi. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan hanya apa yang kita pikir, kita harus juga peka dengan apa yang Tuhan pikir. Ini yang perlu kita tanamkan. Sebab kalau tidak, anak-anak ini memang hanya mendasarkan tindakannya atas pendapat atau pemikirannya saja. Iya, dan saya percaya sekali bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah anak ini sesuai, karena Tuhan pasti punya rencana tertentu dengan anak yang katakan pemberani seperti ini juga. Iya, terima kasih sekali Pak Paul, terima kasih juga Ibu Bulan untuk perbincangan pada saat ini. Para pendengar sekalian, kami berterima kasih bahwa Anda masih dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak yang tidak kenal takut. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.